fisiologis yang sering terjadi pada ibu hamil. Yang pertama, ada perubahan pada sistem reproduksi, yaitu perubahan bentuk atau ukuran janin, kedua posisi janin, dan yang ketiga ada perubahan pembesaran payudara. Yang pertama, ada perubahan dan bentuk janin. Selama kehamilan, rahim mengalami perubahan yang sangat signifikan. Awalnya seukuran buah pir, rahim akan membesar hingga cukup untuk menampung janin, air ketuban, dan plasenta. Yang kedua ada posisi janin. Sering dipertambahkan usia kehamilan, janin akan berubah posisi dalam rahim. Di awal kehamilan, janin masih sangat kecil dan bisa bergerak bebas. Namun menjelang akhir kehamilan, janin biasanya akan berada dalam posisi kepala di bawah. Yang ketiga ada pembesaran payudara. Hormon kehamilan seperti estrogen dan prostrogen menyebabkan jaringan payudara tumbuh dan berkembang. Yang berikut ada perubahan pada sistem pencernaan seperti mual muntah, perubahan nafsu makan, dan pencernaan lambat. Mual muntah umum terjadi pada trimester pertama, dipicu oleh perubahan hormon, terutama hormon HCG dan estrogen. Yang kedua ada perubahan nafsu makan. Sebagian ibu hamil mengalami peningkatan nafsu makan, sementara yang lain justru kehilangan selera makan atau mengidam makanan tertentu. Berikut ada perubahan pada sistem kardiovaskular atau peredaran darah, yaitu ada peningkatan volume darah, peningkatan denyut jantung, dan perubahan pada tekanan darah. Peningkatan volume darah. Selama kehamilan, volume dari ibu sekitar 30-50% untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi janin, serta untuk mempersiapkan tubuh untuk menghadapi kehilangan darah saat persalinan. Yang berikut ada peningkatan denyut jantung. Jantung ibu harus bekerja lebih keras untuk memompa darah bertambah. Oleh karena itu, denyut jantung biasanya meningkat sekitar 10-20 denyut per menit dibandingkan sebelum hamil. Yang ketiga ada perubahan tekanan darah. Tekanan darah cenderung sedikit menurun pada trimester pertama dan kedua karena pembuluh darah melebar akibat hormon progesteron. Yang berikut perubahan pada sistem muskuloskeletal, yaitu ada perubahan postur tubuh dan pembesaran pelvis dan keluhan punggung. Perubahan postur tubuh sering bertambahnya berat badan dan pembesaran rahim. Pusat gravitasi tubuh bergeser ke depan. Untuk menjaga keseimbangan tubuh, akan menyesuaikan postur tubuh dengan cara menekuk punggung bagian bawah. Hal ini menyebabkan perubahan cara berdiri dan berjalan. Kedua ada pembesaran pelvis atau pangkal paha. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan jalan saat persalinan. Akibatnya punggung menjadi lebih longgar dan sedikit melebar. Yang ketiga ada keluhan punggung. Perubahan postur, meningkatkan berat badan, dan pelonggaran ligamen dapat menyebabkan tekanan bertambah pada otot dan tulang belakang. Selanjutnya perubahan pada kulit, ada stretch marks, perubahan warna kulit, dan melasma. Stretch marks adalah garis-garis halus yang berwarna merah muda, ungu, atau coklat yang muncul di kulit akibat peregangan yang cepat. Yang kedua ada perubahan warna kulit. Peningkatan hormon kehamilan dapat merangsang produksi melanin, pigmen yang memberi warna pada kulit. Tiga ada melasma atau topeng kehamilan. Melasma adalah bercak kecoklatan atau keabu-abuan yang muncul di wajah, terutama di pipi, dahi, dan hidung. Ini disebabkan oleh peningkatan hormon estrogen dan progesteron yang merangsang sel-sel pigmen kulit. Yang berikut ada perubahan sistem pernafasan, yaitu ada peningkatan volume pernafasan dan perubahan frekuensi pernafasan. Peningkatan volume pernafasan. Selama kehamilan, kebutuhan oksigen meningkat baik untuk ibu maupun janin. Akibatnya volume udara yang dihirup setiap kali bernafas disebut vital volume juga meningkat. Ini memungkinkan tubuh ibu menyerap lebih banyak oksigen dan memungkinkan lebih banyak karbon dioksida.
Yang berikut perubahan frekuensi pernafasan. Frekuensi nafas sedikit meningkat atau tetap stabil, tetapi ibu hamil sering merasa bernafas lebih cepat atau lebih dalam. Ini karena hormon progesteron yang tinggi mempengaruhi pusat pernafasan di otak, membuat ibu merasa haus oksigen. Dan yang terakhir, ada perubahan pada sistem urinaria, yaitu peningkatan frekuensi BAK atau buang air kecil. Peningkatan frekuensi buang air kecil atau BAK selama kehamilan, ibu hamil akan sering mengalami buang air kecil, terutama pada trimester pertama dan ketiga. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, ada peningkatan aliran darah ke ginjal. Kedua, tekanan dari rahim membesar. Yang ketiga, ada perubahan hormon. Nah, itu perubahan anatomi yang sering terjadi pada ibu hamil. Selanjutnya, perubahan fisiologis yang sering terjadi pada ibu hamil. Di perubahan fisiologis terdapat hormon yang berperan, yaitu progesteron, estrogen, dan HCG. Progesteron berfungsi menjaga kehamilan tetap stabil dan mendukung perkembangan lapisan rahim agar bisa menempel dan tumbuh. Kedua, ada estrogen, meningkatkan aliran darah ke rahim dan mendukung pertumbuhan rahim serta perkembangan payudara. Yang berikut HCG, diproduksi oleh plasenta segera setelah perbuahan, berfungsi mempertahankan produksi progesteron di awal kehamilan hingga plasenta cukup matang untuk mengambil alih. Yang berikut ada perubahan metabolisme, yaitu peningkatan kebutuhan energi dan perubahan kadar gula darah. Peningkatan kebutuhan energi selama kehamilan, tubuh ibu membutuhkan lebih banyak energi untuk mendukung pertumbuhan janin. Berikut ada perubahan kadar gula. Hormon kehamilan, terutama hormon plasenta seperti HCG, menyebabkan resistensi insulin, yaitu kondisi di mana sel tubuh menjadi kurang responsif terhadap insulin. Yang berikut ada perubahan respirasi, perubahan pada frekuensi pernafasan dan volume oksigen. Yang berikut perubahan pada sistem kardiovaskular, yaitu peningkatan detak jantung dan aliran darah. Peningkatan detak jantung. Jantung ibu bekerja lebih keras untuk memompa darah tambah ke seluruh tubuh ke plasenta. Akibatnya detak jantung meningkat sekitar 10-20 detik per menit dibandingkan sebelum hamil. Ini adalah respon normal untuk mengetahui kebutuhan oksigen dan nutrisinya. Ini seperti pada perubahan anatomi, di mana peningkatan detak jantung lebih meningkat dibanding sebelum hamil. Dan yang terakhir ada perubahan fisiologis, perubahan mood, kecemasan, dan perasaan bahagia. Jadi itulah perubahan anatomi dan fisiologis yang sering terjadi pada ibu hamil. Dari ringkasan materi di atas bisa disimpulkan bahwa perubahan anatomi, yaitu reproduksi rahim membesar, posisi janin berubah dan payudara membesar, kardiovaskular, detak jantung dan volume darah meningkat, respirasi, nafas lebih dalam, kebutuhan oksigen meningkat, metabolisme yaitu kebutuhan energi naik, kadar gula darah berubah, dan urinaria yaitu sering buang air kecil, muskuloskeletal yaitu perubahan postur, nyeri punggung dan pembesaran panggul, kulit yaitu stigmatis, melasma dan perubahan warna kulit, dan perubahan fisiologis yaitu perubahan mood, munculnya kecemasan, perasaan bahagia dan terkait dengan janin, yaitu ada dan berikut ada perubahan hormon progesteron dan estrogen menjaga kehamilan, mempengaruhi emosi dan tubuh. HCG mendukung awal kehamilan dan deteksi lewat tes kehamilan. Saya pun mempunyai tips untuk menjaga kesehatan selama kehamilan. Yang pertama ada konsumsi makanan bergizi, perbanyak makanan buah, sayuran, protein, karbohidrat, kompleks dan makanan tinggi zat besi seperti asam folat. Ayo jaga kesehatan ibu dan bayi. Kehamilan adalah masa yang indah dan penuh tantangan. Untuk memastikan ibu dan bayi tetap sehat, penting sekali untuk menjaga gaya hidup sehat dan rutin melakukan pemeriksaan kehamilan. Nah, itulah penjelasan saya tentang perubahan anatomi dan fisiologis yang sering terjadi pada ibu hamil. Saya Santi Julisti Ugadu, pamit undur diri.